Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hazana ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasriqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasriqu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus salah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Alayya sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Raya Al-Jabar dari berbagai pelosok daerah negeri yang pada kesempatan pagi ini Allah satukan kita dalam satu akidah la ilaha illallah. Lalu kita berjamaah dalam ibadah melalui salat subuh. Lalu kita bekerja sama dalam dakwah untuk tegaknya ukhuwah Islamiyah. Maka tentu di pagi ini kita semuanya bersyukur kepada Allah selalu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat yang ke-18, ayat yang sangat familiar terkait dengan kemasjidan. Allah sampaikan dalam pesannya tadi, innama ya'muru masajidallah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Jadi kalau kita kembali kepada akar kata bahasa dari kata bahasa masjid, itu dari akar kata bahasa Arab itu artinya sajada. Masjid sajada artinya adalah tempat untuk bersujud. Maka di kata masjid ini kita akan menemukan 4 huruf di balik kata masjid itu sendiri. Yang pertama ada huruf mim di situ. Yang kedua ada huruf sin, ada huruf jim dan huruf dal. Jadi ada berapa huruf Pak jamaah semuanya? Ada 4 huruf. Sudah tahu atau sudah tahu banget ini? Kayaknya baru dengar ya. Di balik kata-kata masjid itu ya. Mungkin kita sering dengar masjid. Kita akan ungkap dari sisi apa makna di balik huruf mim, sin, jim dan dal tadi. Ternyata membawa makna yang sangat dahsyat kalau kita mengartikan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama mim di sini para ulama sepakat untuk mengartikan di antara huruf mim ini adalah magfirah. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan garansi ampunan kepada siapapun yang melangkahkan kakinya ke masjid. Kenapa? Karena perjalanan yang sangat berat. Apalagi barangkali masuk ke wilayah Al-Jabar ini membutuhkan perjuangan. Mungkin dari bapak-bapak dari berbagai daerah, ongkosnya, biayanya, ya, kecuali free parkir ya, insya Allah. Belum nanti jalannya ke sini, masya Allah. Itu seperti bagian daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertafakur, sejatinya hidup ini menunggu waktu azan dan menunggu waktu sholat. Maka lantunan azan dikumandangkan ini menjadi pertanda bagaimana hidup ini kita menunggu azan. Lahir kita diadankan, mati kita disolatkan. Lahir kita ditolong orang, mati kita digotong orang. Yang digotong kemana kita?
Inilah terminal akhir itu adalah ke masjid. Maka yang paling mengkhawatirkan kelak pada hari kiamat ini adalah dalam dua kondisi. Pesan Nabi kepada kita, siapa mereka? Yang pertama adalah seorang laki-laki yang tidak pernah datang ke masjid sampai digotong dengan jenazahnya. Bapak-bapak, ada yang digotong ke sini? Pasti digotong nanti. Masya Allah. Dan kedua adalah seorang wanita yang tidak pernah mau menutup auratnya sampai ditutup dengan kain kafannya. Jadi ini kondisi bagaimana hari ini kita dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan Rasul pun menyampaikan ketika kita duduk saja di majelis ilmu ini, tinggal lama kita ngaji, Pak. Dibanding kita ngopi ngobrol, ya kan, ngalor ngidul, ngaji berapa lama sih ngaji, ya kan? Karena ngaji itu kalau mungkin mengambilkan dari kata BCA, babari cangkel jadi araratel, kan? Itu BCA itu ngaji itu ya. Makanya kata Nabi kepada kita, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya duduk di majelis ilmu ini, fahuwa fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Peperihan atau orang ke Palestina ya, ke jalur Gaza mungkin belum sempat dan mungkin juga kita tidak akan pernah ke sana, Pak. Betul tidak? Ya kita duduk di sini saja nggak lama kita. Ya kan? Hari ini kan? Fahuwa fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai kita kembali lagi. Jadi poin yang pertama di antara kata huruf mim ini adalah masjid, ini adalah mimnya adalah magfirah. Maka pesan kepada kita melalui surat 133 di surat Al-Imran ini mengingatkan untuk kita semuanya sebagai tadzkirahnya, wasari'u ila magfirah. Nah itu, bersegeralah terhadap ampunannya Allah. Jangan pernah kita berpikir, Pak, besok kita masih hidup. Bu, ibu, ketika kita merebahkan tidur kita untuk istirahat, jangan pernah kita berpikir besok kita bisa bangun, Pak. Apa yang terjadi dengan ibu Melissa Haq, sleeping beautiful. Kalau bapak-bapak mungkin sleeping handsome. Ya kan, tidur dalam keadaan cantik, tidur dalam keadaan ganteng. Apa kita yakin kita bangun? Tidak. Maka ketika kita ingat, ketika kita akan tidur, yuk hidupkan sunnah Nabi dengan apa? Dengan cara kita berwudu terlebih dahulu. Itu yang paling efektif dari segala apa yang kita himpit masalah itu. Jadi ketika kita tidur saja, hidupkan sunnah Rasul. Masya Allah, selama kita tidur ngorok sekalipun, itu Nabi menguntaikan seperti orang yang sedang bertasbih kepada Allah. Sehingga ibu ketika suaminya maaf ngorok sekalipun, tong diganggu, bu, etete kertasbih, tong diganggu etetenya, tong dicarek. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ketika suami ibu tidurnya sebelumnya berwudu terlebih dahulu. Jadi mau apa sih ya gitu kan? Supaya nggak penting seperti itu. Yang kedua, pentingnya apa ketika kita berwudu sebelum tidur? Masya Allah, selama kita tidur itu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, termasuk di dalamnya, termasuk ajal sekalipun, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Yang kedua, di balik kata masjid adalah huruf sin. Sajaul hasanah adalah balasan atas segala kebaikan. Jadi masjid ini akan memberikan balasan atas segala kebaikan kita. Di sini ada kotak kenceleng, ibu. Ya, jangan dibiarkan hanya tergeletak begitu saja. Sok niatkan kita untuk berinfak, bersedekah. Sedekah setiap detik hidupnya berkah. Bukankah sedekah ini menjadi juga bagian akhir dari penyesalan seseorang yang kemudian Allah pun mengabadikan di dalam surat 63 di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 terkait dengan sedekah ini. Ya kan? Sadatul hasanah, tempat balasan atas segala kebaikan. Apa pesan Allah kepada kita? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakal maut fayaqul rabbi laul akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aqum minas salihin.
Berinfaklah dari rezeki yang aku berikan kepadamu min qabli sebelum ayati ahadatul maut, sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Rabb, jangan engkau cabut nyawaku hari ini. Apa yang ingin aku lakukan? Fa asaddaqa, aku mau ingin bersedekah. Wa aku minas solin, dan aku ingin termasuk di antara orang-orang yang orang-orang yang soleh. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza za'a ajalha. Aku sekali-kali tidak akan mengakhirkan ketika ajal datang kepada kita. Jadi sin di sini adalah sadatul hasanah, masjid tempat balasan atas segala kebaikan. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah di masjid, itu nggak ada cerita orang itu susah, nggak ada cerita itu orang bangkrut. Yang ada adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikannya. Percaya? Percaya nggak Bu, Pak? Hello? Kalau nggak percaya sok duluan nanti, ya, duluan nanti dari kubur nanti WA ya. Karena ini Allah abadikan secara khusus di dalam surat 63 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang huruf selanjutnya adalah mim, sin, dan jim. Ya. Jim di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan jim ini adalah zalun, tempat hidayah, tempat petunjuk. Sehingga jelas di sini konteks daripada ayat di dalam surat At-Taubah tadi, ya kan? Faulaika humul muhtadin. Semoga mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Salah seorang astronot dari India ketika dia terbang ke bulan, ternyata melihat dua cahaya di ruang angkasa. Dan ketika dia memakai teleskop, apa yang terlihat? Ternyata CCTV lebih dekat lagi. Ternyata di bumi ini ada dua tempat yang bercahaya. Ternyata dua tempat itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Dua tempat itu di ruang angkasa di 2011, ya kan? Seorang astronot dari India tadi, sampai ketika dia pulang ke bumi, kemudian apa? Dia langsung tidak segan-segan untuk bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hidayah ini sejatinya sudah kita dapatkan hari ini. Jangan pernah mengatakan, Pak, ke masjid Pak. Can ayah hidayah. Jawabannya, pret. Jadi jangan mengatakan kita belum dapat hidayah. Sesungguhnya hidayah sudah Allah berikan kepada kita. Ya kan? Sudah berikan kepada kita, tinggal kita jemputnya hidayah ini. Dan termasuk hari ini kita berikhtiar hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah mengatakan, jangan naik ke masjid karena belum ada hidayah. Jangan pernah mengatakan. Selama itu yang kita sampaikan, yang kita ungkapkan, selama itu tidak akan pernah hidayah turun kepada kita. Karenanya para jamaah pejuang subuh Masjid Raya Al-Jabar, yuk hidayah ini kita jaga, kita selalu memberikan yang terbaik di sisa usia kita, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kelak nanti Allah wafatkan kita dalam kondisi apa nanti. Ya, kiranya mudah-mudahan singkat yang saya sampaikan terkait dengan masjid ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Besar harapan para jamaah yang kembali kepada kampung halamannya setelah singgah sementara di Masjid Raya Al-Jabar dalam keadaan sehat walafiat fi amanillah, semuanya kembali lagi bisa memakmurkan masjid-masjid di kampung tempat kita berada. Jangan sampai tentunya kita memakmurkan Masjid Al-Jabar tetapi di sisi lain kita tidak memakmurkan masjid yang ada di kampung kita sendiri. Itu saja yang sampaikan. Terima kasih. Kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu biqal muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.